Pagi ini kita akan bicara mengenai murid yang gemar bercerita. Kalau kita memperhatikan dan kita rajin ke gereja, tentunya mulai dari minggu pertama Januari 2025 kita sudah membahas apa arti murid Kristus itu sendiri. Dan kemudian berlanjut bagaimana seorang murid adalah seorang yang sudah hidup baru, hidup yang bukan hanya kehidupan yang lama, tetapi memiliki kehidupan yang baru di dalam Kristus. Murid yang disebut dengan murid adalah murid yang berdoa, murid yang bersaat teduh, murid yang gemar membaca firman Tuhan. Dan minggu kemarin Pak Gideon Ang sudah bercerita mengenai murid yang gemar bersekutu. Pada hari ini kita akan bertutur atau berdiskusi mengenai apa yang disebut gemar bercerita. Sebenarnya topik yang sesungguhnya adalah murid yang gemar menceritakan kabar baik. Oleh karena itu pada pagi hari ini kita akan membaca sebagian dari firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Sudah ketemu semua, kita akan membaca. Saya akan membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ayat yang kedua dan seterusnya sampai dengan ayat yang keempat. Kesaksian Rasul tentang firman hidup. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu sekalian, sedemikian jauh adalah pembacaan firman Tuhan, dan berbahagialah bagi kita semua yang sesudah mendengar kemudian merenungkan dan setelah itu kita menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya suka dengan ilustrasi yang dipersiapkan oleh Ibu Christine. Ada seorang anak yang pakai toa ya, memberitakan atau menyuarakan sesuatu tentang apa yang ada dalam hatinya. Seorang murid adalah seorang yang gemar bercerita. Ini ilustrasi yang tepat ya. Seorang anak kecil, kalau Bapak Ibu sekalian punya anak kecil, maka anak kita biasanya suka menceritakan apa yang terjadi di sekolah ya, terutama di sekolah. Gurunya mengajar apa, dia akan cerita. Teman-temannya melakukan sesuatu, dia akan cerita. Dia terjatuh, dia luka memar, dia akan cerita kepada mamanya atau bundanya. Ketika dia melihat kejadian di seputar sekolah maupun dalam perjalanan, dia akan cerita kepada ibunya, mamanya atau bundanya. Itu sesuatu hal yang sangat alamiah, sesuatu yang sangat biasa di dalam kehidupan seorang anak kecil. Biasanya anak kecil ingin menceritakan apa yang dia alami di dalam kehidupannya, di dalam aktivitasnya selama dia bersekolah. Dan demikian pula pada waktu dia bermain dengan teman-temannya di sekitar kompleks rumahnya, dia akan cerita sepulang dari bermain. Nah, Bapak Ibu sekalian, menjadi pertanyaan bagi kita semua, apakah
kita yang sudah mengalami, kita yang sudah merasakan akan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Terlebih-lebih sebelumnya kita sudah ditebus dengan darah Yesus. Dari lumpur dosa kita diangkat menjadi anak-anaknya, menjadi orang-orang yang layak disebut dengan anak Tuhan, diadopsi oleh Tuhan. Dan kemudian di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita mengalami begitu banyak akan berkat-berkat, akan bimbingan Tuhan, akan hal-hal yang Tuhan sudah berikan kepada kita sebagai anak-anak yang percaya kepadanya. Tidakkah kita ingin bercerita kepada orang-orang lain, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada orang yang kita cintai, kepada orang tua kita yang belum percaya, kepada saudara kita yang mungkin belum mengenal Tuhan, kepada tetangga kita, kepada teman-teman di sekolah kita? Apakah kita ingin menceritakan atau tidak? Itu sesuatu yang sebenarnya dipertanyakan. Kalau kita adalah seorang murid, seorang yang mengikut Tuhan di dalam kehidupan kita, sudah sewajarnya bagi kita untuk menceritakan perbuatan baik, berkat-berkat, tetapi juga apa yang Tuhan lakukan sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan. Dulunya kita adalah orang-orang berdosa yang layak dihukum dan kematian kekal menanti kita, tetapi oleh darah Yesus, darah yang menyelamatkan kita, Tuhan yang sudah menggantikan dengan hukuman murka dari Allah, dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan merenungkan sejenak mengenai 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4 ini. Kita akan mulai dengan penulisnya. Kenapa saya sedikit mengulas mengenai penulis dari 1 Yohanes? Karena ada beberapa penafsir yang mengatakan bahwa 1 Yohanes ini yang menulis bukan Yohanes. Yohanes yang dimaksud adalah Rasul Yohanes. Ini orang lain tapi ya supaya populer maka ditulisnya Yohanes. Nah, ini yang kita mau luruskan ya. Karena kalau kita mengutip 1 Yohanes ini dikatakan untuk mengabarkan Injil, terutama nanti bagaimana orang yang bersangkutan penulis ini merasakan, melihat, meraba, menyaksikan apa yang dia alami bersama dengan Tuhan Yesus. Ini menjadi soal yang besar. Nah, Bapak Ibu sekalian, 1 Yohanes ini diyakini ditulis oleh Rasul Yohanes, ditulis sekitar tahun 85 sampai 95 Masehi. Dan penulis ini adalah Yohanes tentunya, dan dia mengarang Injil Yohanes, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan Kitab Wahyu. Dan saksi dari abad kedua mengatakan bahwa gaya penulisan dan kosakata yang ditulis oleh Yohanes itu adalah memang gaya khas dari Yohanes. Kalau kami dari sekolah teologi selalu akan melihat bahasa aslinya. Bahasa aslinya dari kitab Yohanes, dari 1, 2, 3 Yohanes dan Wahyu adalah bahasa yang sederhana. Beda dengan kalau kita membaca atau menelaah kitab Lukas misalnya. Lukas adalah seorang dokter, seorang yang sangat berpendidikan tinggi, dan gaya bahasanya adalah gaya bahasa yang cukup tinggi, halus, dan bisa dimengerti oleh orang-orang yang berpendidikan. Tetapi Yohanes dengan segala kesederhanaannya, maka dia dipakai Tuhan untuk menulis Injil Yohanes 1, 2, 3 Yohanes dan Wahyu dengan bahasa yang sederhana pun, tetapi dia menyampaikan sesuatu yang sangat mendalam. Dan itulah yang ditulis oleh Yohanes dalam 1 Yohanes 1. Nanti kita akan melihat. Nah, tujuannya mungkin saya tidak terlalu sampaikan dengan mendetail ya, tetapi salah satu yang mungkin kita akan fokus adalah bagaimana kita boleh melihat akan kasih Tuhan yang sudah mengasihi kita terlebih dahulu, dan nantinya kita akan bagikan
pada orang lain yang ada di sekitar kita. Satu pertanyaan penting yang kita harus tanyakan kepada diri kita sendiri. Apakah kekristenan itu merupakan salah satu agama di antara agama-agama yang ada di Indonesia khususnya ataupun di dunia pada umumnya? Mungkin kita mengenal ada 5 agama besar di Indonesia. Kita melihat ada mungkin ratusan kepercayaan yang ada di Indonesia, baik itu kepercayaan dari suku maupun kepercayaan dari kebudayaan tertentu. Kan kita melihat di seluruh dunia, kita melihat ada banyak keyakinan, ada kepercayaan-kepercayaan yang disembah atau diyakini oleh orang-orang yang menyembahnya. Tetapi pertanyaannya, apakah kekristenan hanyalah salah satu agama yang kita yakini? Ini penting buat kita sebelum kita melangkah lebih jauh, yaitu bagaimana kita menceritakan kabar baik pada orang lain. Agama selalu mengatur, jangan begini, jangan begitu, harus begini, harus begitu. Ada hukumnya, ada ketentuan, ada larangan yang harus kita taati atau kita jauhi. A itu tidak, dan kemudian agama itu kacau. Jadi agama itu adalah supaya hidup kita tidak kacau katanya. Tetapi apakah agama itu akhirnya justru mengacaukan hidup kita? Karena agama seringkali terjadi pertentangan, sering terjadi kekacauan, sering terjadi perpecahan, sering terjadi penindasan dan seterusnya. Agama menceritakan bagaimana manusia berusaha untuk menyelamatkan dirinya dengan berbuat baik, dengan amal, menyiksa diri, dengan filsafat-filsafat hidupnya. Murni agama adalah usaha manusia. Memang betul ada nabi yang menceritakan kabar atau menawarkan keselamatan di dalam agamanya itu. Tetapi semuanya lebih bertumpu pada manusia. Usaha manusia untuk menyelamatkan dirinya. Tetapi kalau kita bicara mengenai kekristenan, maka kekristenan berbicara inisiatif dari Allah yang mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, untuk datang ke dunia ini, mengosongkan dirinya, dan kemudian rela mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita menerima hukuman atau murka Allah di dalam kehidupan kita yang berdosa ini. Murni kekristenan adalah usaha atau inisiatif dari Allah yang menyelamatkan kita, bukan kita sendiri yang berusaha untuk menyelamatkan diri kita sendiri maupun orang lain. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita berbicara bagaimana kita menceritakan kabar baik, ada satu hal, satu prinsip yang harus kita pegang, bahwa kekristenan bukan hanya sekedar agama. Kekristenan itu adalah hidup kekal yang kita tawarkan, kita berikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita oleh karena kasih karunia Allah itu sendiri. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika kita menceritakan kabar baik, maka kita harus berfungsi sebagai saksi. Apa itu saksi ya Bapak Ibu sekalian? Saksi adalah seseorang yang mengetahui suatu kejadian dan diminta menceritakan apa yang terjadi atau apa yang dialami oleh saksi tersebut. Kalau kita melihat di televisi atau mungkin ada siaran langsung atau siaran tunda di televisi menceritakan tentang persidangan-persidangan yang ada, maka ada satu sesi di mana hakim atau jaksa atau bahkan mungkin terdakwa mengajukan saksi. Saksi itu akan bercerita mengenai apa yang dia alami atau yang dia ketahui, sehingga boleh meyakinkan bahwa yang terdakwa itu benar atau salah. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentunya Rasul Yohanes adalah seorang saksi yang sah. Ketika dia dipanggil oleh
Tuhan Yesus pertama kali menjadi murid Kristus bersama-sama dengan 11 murid yang lain, maka dia mengalami secara pribadi bagaimana dia berinteraksi dengan Tuhan Yesus. Ketika mereka duduk bersama-sama untuk makan, ketika dia melihat bagaimana Tuhan Yesus ada di bait suci, ketika Tuhan Yesus bercerita di tepi laut, dia bercerita mengenai apa itu kerajaan surga dan seterusnya. Ketika mereka berkumpul bersama-sama, Yohanes yang menjadi salah satu murid yang dikasihi Tuhan, maka dia mungkin berada dekat dengan Tuhan. Mungkin tidak sadar dia akan meraba, dia akan merasakan bahwa Tuhan Yesus itu hadir, bukan hanya sekedar phantom atau suatu hal yang virtual yang tidak nyata, tetapi dia bisa merasakan mungkin degup jantung dari Tuhan Yesus. Dia bisa merasakannya. Ketika dia menatap gurunya, dia melihat akan matanya. Ketika dia mendengar akan cerita dari Tuhan Yesus, maka dia melihat dan menyerap dengan baik apa yang diceritakan oleh Tuhan Yesus, apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit dan membangkitkan orang mati, dia melihat dengan mata kepala sendiri apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitarnya. Dan itulah yang diceritakan oleh Yohanes di dalam 1 Yohanes, di dalam Yohanes, di dalam Wahyu. Dia menceritakan bagaimana interaksinya ketika dia bersama-sama dengan Tuhan Yesus. 3,5 tahun lamanya dia berinteraksi dengan Tuhan, dan apa yang dia alami, apa yang dia ketahui, apa yang dia raba, apa yang dia saksikan, dia sampaikan kepada pembaca dari Yohanes, dari 1, 2, 3 Yohanes dan kitab Wahyu. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang menjadi pertanyaan buat kita semua, apakah kita mau menjadi saksi Kristus itu sendiri? Kepada kita ditanyakan, ya, apakah kita merasakan akan apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita? Ketika kita di dalam lumpur dosa, kita diangkat dan diangkat untuk bertemu dengan Tuhan. Kita diselamatkan oleh kasih karunia. Ketika kita sudah boleh hidup menjadi orang Kristen, apa yang kita alami, pengalaman-pengalaman rohani apa yang kita alami bersama dengan Tuhan, itulah yang sebenarnya harusnya diceritakan kepada orang lain, kepada orang-orang yang ada sekitar kita, kepada orang tua kita, kepada anak kita, kepada saudara-saudara kita, kepada tetangga-tetangga kita, pada teman sekolah kita, kepada kolega-kolega kerja kita. Semuanya itu menjadi subjek bagaimana kita boleh menceritakan akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Secara singkat, apa yang saya alami ketika saya kecil, saya mungkin berprestasi secara akademis, tetapi saya mengalami kekosongan hidup, saya mengalami krisis kepercayaan diri, sampai Tuhan menolong saya, menjamah saya, dan menjadikan saya sebagai orang yang berhutang kepada Tuhan, menjadikan saya orang yang mengerti apa artinya pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, dan adanya jaminan keselamatan dan hidup kekal yang akan saya peroleh ketika saya dipanggil oleh Tuhan ke surga. Nah, Bapak Ibu sekalian, seorang saksi adalah seorang yang mengetahui dan merasakan, mengalami akan apa yang orang lakukan kepada kita. Dan itulah yang menjadi tugas kita, menjadi saksi bagi Tuhan, menjadi saksi bagi kebesaran Tuhan, bagaimana Dia menolong kita untuk diselamatkan. Apa yang kita saksikan pada waktu kita bersaksi? Tentu tokoh sentralnya adalah Tuhan Yesus. Mungkin tidak seperti Pak Herman yang mengajarkan tentang bergosip Sabtu kemarin.
Kita sering mendengar kesaksian ya, kita sering melihat kesaksian dari orang-orang, mungkin artis-artis dipanggil dalam satu kebaktian atau satu ibadah, dan dia akan bercerita mengenai bagaimana Tuhan Yesus sudah menolong dia. Tetapi perhatikan, sayangnya ada banyak mereka, artis-artis itu atau orang-orang terkenal itu, yang ketika menyaksikan dia lebih banyak bicara aku, bagaimana saya. Dan akhirnya Tuhan Yesus itu diceritakan secuil aja, sedikit bagian dari cerita itu. Kita harus ingat bahwa tokoh sentral dari kesaksian kita adalah Tuhan Yesus, bukan diri kita sendiri. Nah, ada beberapa hal yang penting yang kita harus perhatikan pada waktu kita membaca 1 Yohanes 1 ayat 1-4. Ada 3 hal penting yang harus kita yakini sebelum kita betul-betul menceritakan kabar baik kepada orang lain. Yang pertama adalah sejak semula atau pada mulanya. Itu tema yang berulang-ulang yang sudah Yohanes tulis di dalam Yohanes 1 ayat 1. Tetapi nanti kita akan perbandingkan dengan Kejadian 1 ayat 1. Sejak semula, pada mulanya. Apakah sama pada mulanya di Kejadian 1 ayat 1 dengan Yohanes 1 ayat 1 dan kemudian di 1 Yohanes 1 ayat 1. Dan yang kedua tentang firman atau logos, dan yang ketiga adalah hidup. Bapak Ibu sekalian, seperti yang tadi saya sudah singgung, maka di dalam Kejadian 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya. Yohanes 1 ayat 1 memulai penulisannya dengan mengatakan pada mulanya. 1 Yohanes 1 ayat 1 mengatakan sejak semula. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu kalau Yohanes yang menulis baik itu di Injil Yohanes maupun di 1 Yohanes 1, maka maksudnya sama, yaitu ada satu permulaan. Permulaan yang bagaimana? Kalau Kejadian 1 ayat 1, maka kisah penciptaan itu dimulai dari awalnya bumi dengan segala isinya, dan juga tentang bagaimana manusia diciptakan oleh Tuhan itu digambarkan secara menyeluruh di dalam Kejadian 1. Jadi ada satu awal. Ketika sebelum hal itu terjadi memang tidak ada, begitu ya. Tetapi bagaimana dengan Injil Yohanes? Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya. 1 Yohanes 1 ayat 1 dikatakan sejak semula. Apakah berarti sama seperti pertanyaan dari Bertrand Russell, filsuf dari Inggris, yang mengatakan, oke, ada Tuhan, kamu bilang Tuhan yang menciptakan, jadi ada awalnya. Nah terus, maka siapa yang menciptakan Tuhan? Nah itu pertanyaan yang sangat-sangat krusial yang harus kita jawab. Bapak Ibu sekalian, mungkin secara matematis Pendeta Stephen Tong pernah mengatakan gini pada jemaatnya ya. Coba saya tanya pada Anda, 2 tambah 2 berapa, Bapak Ibu sekalian? Ya kalau pedagang 2 tambah 2 nggak boleh 4 ya, nggak cuan ya, berarti harusnya 10 atau 15. 2 tambah 2 anak SD pun diajarkan 2 tambah 2 sama dengan 4. Apakah pada waktu kita mengatakan 2 tambah 2 sama dengan 4, jawaban itu baru saja terjadi? Apakah pada waktu mama papa kita mengerjakan atau menulis tentang 2 plus 2 sama dengan 4 baru ada pada saat itu? Tidak, tentu sebelumnya. Kalau gitu siapa? Archimedes, Pythagoras, atau Kopernikus, atau siapapun matematikawan yang ada di dalam zaman di dunia ini. Bapak Ibu sekalian, 2 tambah 2 sama dengan 4 sudah ada sejak dulu. Tidak ada yang dalam tanda kutip menciptakan, karena ini hukum yang sudah terjadi sebelum ada. Jadi masalahnya awalnya siapa?
Kalau kita melihat atau membaca Yohanes 1 ayat 1, 1 Yohanes 1 ayat 1 sejak semula, bukan berarti Tuhan Allah Tritunggal itu ada pada waktu kejadian penciptaan, ada ketika sejarah umat manusia ada, tetapi mereka adalah kekekalan. Kalau kita bicara mengenai pada mulanya, in the beginning, itu sebenarnya adalah hanya satu tanda, ada satu titik awal dan titik akhir. Yesus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Itu bukan berarti sebelumnya dia bukan Alfa, sesudahnya dia bukan Omega, tetapi dia hanya dua titik itu yang menandakan adanya kekekalan itu sendiri. Oleh karena itu, satu prinsip yang harus kita yakini pada waktu itu kita menginjili dan menceritakan kabar baik kepada Tuhan, kepada orang lain tentang Tuhan kita, adalah bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus itu sendiri adalah Allah, adalah kekekalan, adalah Alfa dan Omega, dan itulah yang kita beritakan kepada orang lain. Kalau kita melihat Allah Bapa kita, Allah yang tidak kelihatan, Allah yang tidak tersentuh. Kalau kita membaca dalam sepanjang perjanjian lama, maka kita melihat bahwa Allah itu adalah Allah yang tersembunyi, Allah yang tidak bisa disentuh, Allah yang sangat kudus, Allah yang memang berinteraksi. Tetapi Allah itu adalah Allah yang tidak tersentuh oleh kita. Tetapi ketika Allah Bapa mengutus anaknya yang tunggal, selain Tuhan Yesus adalah Tuhan 100%, tetapi manusia 100% juga. Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dan ketika itulah orang-orang termasuk salah satunya Rasul Yohanes itu boleh berinteraksi dengan Yesus yang sebagai manusia. Dia bisa raba, dia bisa lihat, dia bisa rasakan, dia bisa saksikan apa yang menjadi kegiatan dari Tuhan Yesus itu sendiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kita berbicara menyaksikan akan kasih setia Tuhan adalah ketika kita meyakini bahwa Dia adalah Allah yang kekal, tetapi manusia 100% yang tinggal bersama-sama dengan kita. Yang kedua adalah istilah logos atau firman. Logos itu apa, Bapak Ibu sekalian? Ahli filsafat dari Yunani mengatakan, Heraklitus mengatakan ada prinsip kekal. Tapi prinsip kekal itu siapa dan mengapa? Itu tidak dijelaskan. Samar-samar ya pokoknya logos itu adalah prinsip kekal. Yang kedua adalah stoa atau stoik. Dikatakan bahwa logos itu adalah zat murni yang hadir di dunia materi. Jadi zat murni, apapun itu zatnya, dan dia hadir di tengah-tengah dunia fana, dunia yang penuh dengan materi. Philo mengatakan logos adalah mediator, perantara yang lebih rendah daripada Allah, tetapi lebih tinggi dari manusia. Nah, oleh karena itu konsep-konsep inilah yang berkembang mengenai logos ya. Tapi apa kata Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru, terutama Yohanes sendiri? Dalam Perjanjian Lama, logos adalah firman yang terlibat di dalam penciptaan dan penyelamatan. Logos itu juga hikmat yang dipersonifikasikan dalam pribadi yang bertindak. Kalau kita membaca Perjanjian Lama dari Kejadian 1 sampai dengan Zakaria dengan Maleaki maksud saya, maka kita bisa melihat Allah Yahweh itu sudah menjadi dengan firman-Nya, dengan perkataannya, dia mengatur umat manusia, menyelamatkan, terlibat di dalam pribadi yang bertindak. Tetapi Yohanes secara lebih tegas mengatakan, logos adalah Allah itu sendiri. Pada mulanya
Allah, bersama-sama dengan Allah, dan Allah itu adalah Tuhan, Logos itu adalah Allah itu sendiri. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, selain kita meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang kekal, dari kekekalan menuju kepada kekalan, maka yang kedua, Yesus itu adalah Logos yang adalah Allah sendiri. Logos yang adalah Allah dalam Tuhan Yesus itu yang kita beritakan kepada orang-orang di sekitar kita. Dan ketiga adalah masalah hidup. Dalam bahasa aslinya Yunani diberikan kata zoe. Mungkin ada anak-anak kita yang diberi nama zoe, itu artinya hidup. Atau kehidupan, hidup yang kekal. Kalau bios, maka hidup secara biologis. Ketika kita lahir ke dunia ini, kita menjadi bayi yang bios, yang hidup secara biologis. Kita bisa bernapas, kita bisa makan, kita bisa beraktivitas. Itu bios, hidup secara biologis. Tetapi zoe itu adalah kehidupan itu sendiri, seantero kehidupan itu sendiri, dan bahkan hidup kekal itu sendiri. Oleh karena itu, Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup. Di dalam Perjanjian Lama selalu dikutip bahwa Allah Yahweh itu adalah Allah yang hidup. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus sekali adalah Allah yang hidup. Allah yang sudah turun dari tahtanya di surga, mengosongkan dirinya, bersama-sama, tinggal bersama-sama dengan manusia, dan bahkan masuk ke bagian bumi paling bawah. Ketika dia mati di atas kayu salib, dikuburkan, dan bersama dengan 3 hari berada di kubur, dan kemudian 3 hari kemudian dia bangkit dari antara orang mati. Allah yang kita sembah bukan Allah yang mati, yang hanya sampai kepada kematian dia di atas kayu salib. Sebentar lagi kita akan merayakan dan memperingati Paskah. Paskah itu tidak berhenti kepada kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Paskah itu adalah membuktikan bahwa Allah yang mati, tetapi Allah yang bangkit dari antara orang mati dengan kuasanya mengalahkan maut itu sendiri. Oleh karena itu, Allah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang hidup. Allah yang kita beritakan, Allah yang kita saksikan adalah Allah yang hidup. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, apa artinya hidup? Allah yang hidup itu adalah yang terlibat. Teori dari deisme selalu mengatakan bahwa ya betul, Tuhan itu pencipta. Tuhan itu memang menciptakan segala sesuatu. Tetapi setelah dia menciptakan segala sesuatu, bumi, alam semesta ini, tumbuh-tumbuhan, hewan, makhluk ikan di laut, dan kemudian manusia. Tetapi akhirnya dia menjadi kakek-kakek tua yang duduk di kursi goyang, dan dia tidak lagi terlibat di dalam penciptaannya. Sampai akhirnya bumi ini akan mengalami kiamat. Deisme mengatakan bahwa Tuhan pencipta, tetapi dia tidak lagi campur urusan di dalam sejarah umat manusia. Tuhan yang bukan Tuhan seperti itulah yang kita sedang beritakan. Allah yang hidup adalah Allah yang hadir di dalam sejarah umat manusia. Allah yang hadir secara pribadi di dalam kehidupan kita semua. Allah yang mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Nah, Bapak Ibu sekalian, inti dari cerita mengenai hidup ini, yang zoe ini adalah kita sebagai orang Kristen, kita sudah diselamatkan dan diberikan jaminan hidup kekal. Itulah yang kita beritakan kepada mereka yang belum mengenal Tuhan.
Nah, kita sampai kepada hal-hal yang lebih praktis ya Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita boleh mempersiapkan diri kita untuk memperkenalkan Yesus kepada orang lain. Memang ini bukan bulan misi ya. Bulan misi mungkin biasanya bulan apa Pak Thompson? Mei ya. Tetapi ini kaitannya dengan murid yang menceritakan kabar baik, gemar bercerita. Yang pertama, jadikan kawan bagi kita. Kenali sifatnya dan kesukaannya. Satu hal yang mungkin aneh ya, kita berteman dengan seseorang sejak kecil, kita menjadi Kristen, kita bertobat, kita menjadi orang Kristen. Ada teman-teman kita yang sudah kita kenal sejak kecil, tetapi kita tidak pernah menceritakan kabar baik ini kepada mereka yang sebenarnya butuh akan cerita bagaimana manusia diselamatkan oleh Tuhan. Nah, kalau ada orang-orang mungkin kolega, teman-teman kita di kantor, teman-teman kita di kuliah, dan seterusnya, jadikan mereka kawan kita. Kenali sifatnya dan kesukaannya, dan bagaimana mungkin makan bareng, mungkin pergi kemana bareng, dan seterusnya, dan kita akan menjadi kawan bagi dia. Ini dilakukan supaya kalau kita mulai diskusinya agak tegang dan hangat, maka karena saling kenal dan sudah berteman sejak kecil atau sudah lama, maka pembicaraan itu tidak akan menjadi pembicaraan penodaan agama dan seterusnya. Tapi yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, coba kita pikirkan mungkin satu orang, dua orang yang ada di sekitar kita. Apakah itu adalah orang tua kita? Apakah itu adalah anak kita? Apakah itu kolega kita? Apakah itu teman sekolah atau kuliah kita? Doakan dia. Doakan apa yang menjadi kekhawatiran kita tentang dia ketika kita akan menceritakan kabar baik itu kepada mereka. Dan biarkan Tuhan yang bekerja di dalam diri orang tersebut. Yang tidak kalah penting tentunya, kita sebagai orang Kristen tidak boleh lupa bahwa hidup kita adalah cerminan atau firman Tuhan adalah cerminan dari Tuhan yang hidup di dalam diri kita. Kita harus memberikan contoh hidup yang baik. Kalau di sekolah atau di kuliah, ya jangan nyontek lah. Ketika kita bekerja, jangan korupsi lah. Ketika kita melakukan ini dan itu, kita melakukannya demi Tuhan. Bukan hanya karena takut oleh bos, bukan karena takut oleh atasan kita dan seterusnya. Nah, berikan kesempatan kalau ada waktu kita ajak mereka untuk ke gereja. Ketika ada waktu kita akan mengajak mereka ke persekutuan wilayah. Setiap perkumpulan dari kekristenan itu sendiri kita usahakan supaya mereka mendengar bukan dari kita saja, tetapi dari mereka, entah itu pendetanya, entah itu pembawa pujiannya dan seterusnya. Bagaimana dia mendengarkan akan firman Tuhan, mendengarkan dan melihat kesaksian dari orang-orang yang ada di dalam persekutuan itu. Dan biarkan Roh Kudus bekerja di dalam diri orang itu. Persiapan-persiapan itu penting supaya ketika memberitakan tentang Yesus itu sendiri, Roh Kudus yang akan mengkondisikan supaya mereka siap untuk mendengarkan kabar baik dari Tuhan lewat kita. Minggu kemarin kita sudah mendengarkan mengenai 5 taraf atau 5 level komunikasi dari Pak Gideon Ang. Ini dikutip dari John Powell. Taraf kelima, lingkaran yang paling luar adalah percakapan basa-basi. Ya, hari ini cerah ya, hari ini mendung, akan hujan enggak ya, dan seterusnya. Itu percakapan klise basa-basi. Kemudian kita bicara mengenai fakta tentang pihak lain ya. Jadi bicara mengenai revisi undang-undang TNI ya, mungkin bicara mengenai fakta ya. Ada hal-hal yang dibicarakan tapi orang lain. Tapi sampai kepada taraf yang ketiga, yaitu kita bicara mengenai opini saya, pendapat saya, ide saya. Jadi ketika kita bicara revisi undang-undang TNI misalnya, menurut saya itu nggak benar, menurut saya benar dan seterusnya. Itulah opini. Nah kemudian
Ketika masuk ke taraf 2 atau level 2, maka kita berbicara mengenai perasaan saya gimana. Saya sebel ya, karena kok begitu ya. Ketika wartawan Tempo dikirimi kepala babi, ya orang-orang bukan hanya dengar atau lihat berita itu ya, tapi mungkin ikut sebel ya, dengan emosi gitu ya. Kenapa sampai seperti itu? Tapi yang kemudian yang lebih penting, yang menjadi puncak dari level komunikasi itu adalah komunikasi puncak, di mana inti dari berita itu kita sampaikan kepada orang itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekilas saja ya, ini mungkin akan menjadi eksposisi tersendiri ya. Di dalam Yohanes 4 ayat 1 sampai 26, maka kita melihat bagaimana Tuhan Yesus sengaja melintasi Samaria. Dia dalam perjalanan dari Yerusalem di selatan dari Israel, dan kemudian dia harusnya akan ke Galilea, dan kebiasaan dari orang Israel, mereka menghindari yang namanya daerah Samaria. Karena Samaria dianggap orang yang berkhianat, orang yang tidak mengenal Tuhan. Oleh karena itu, ketika seorang dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, maka mereka akan berjalan melingkar, tidak melalui Samaria. Tetapi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah Yesus sengaja melintasi Samaria. Karena dia meyakini ada satu orang yang harus dia temui dan diajak bercakap-cakap oleh dia. Oleh karena itu dia melintasi Samaria. Waktu itu sudah tengah hari, dan kemudian dia duduk di pinggir sumur. Dan ketika ada seorang perempuan Samaria yang sedang menimba, dia mengatakan, minta air dong, gitu ya, bahasa akrabnya begitu. Perempuan Samaria itu secara defensif bilang, kamu kan orang Yahudi, gua orang Samaria, dan kita nggak bercakap-cakap. Jadi ada barrier, ada penghambat antara perempuan Samaria itu dengan Tuhan Yesus. Tetapi kemudian mereka punya percakapan mengenai Tuhan yang mereka sembah. Samaria menyembah di sini, orang Yahudi sepertinya ada di bait Allah. Tetapi Tuhan Yesus itu mengatakan Allah itu adalah roh, maka ketika Allah itu adalah roh, maka kita harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu yang terjadi. Percakapan-percakapan itu mulai dari percakapan basa-basi, mulai bicara mengenai pendapat orang, dan kemudian mulai masuk kepada opini, dan kemudian masuk kepada perasaan atau emosi. Dan ketika sampai puncaknya, maka Tuhan Yesus bilang, panggillah suamimu ke sini. Perempuan Samaria itu terhenyak karena dia bilang, itu bukan suami saya. Dan Tuhan Yesus bilang, betul, kamu sudah punya suami, 5 suami sebelumnya. Dan suami yang ada sekarang ini pun juga bukan suami. Dan itulah inti dari pembicaraan itu, dan kemudian akhirnya perempuan Samaria itu menyadari bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi quote-unquote Mesias. Oleh karena itu dia lari ke kota, dan kemudian dia bercerita kepada orang-orang di sekitarnya dan mengajak mereka untuk menemui Tuhan Yesus sendiri. Perempuan Samaria ini adalah perempuan yang berlatar belakang kurang baik, tetapi dia dikucilkan, dan akhirnya dia berani menyaksikan akan kasih setia Tuhan, bercerita mengenai perjumpaannya dengan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus sendiri memulai dengan cerita kabar baik itu, mulai dari basa-basi, mulai bicara pendapat orang lain, mulai bicara opininya, dan mulai masuk pada perasaannya, dan masuk ke berita intinya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kita sudah sewajarnya mempersiapkan diri kita untuk bercerita bagaimana memulai percakapan itu tentang kabar baik ini. Nah, yang penting sekarang isinya ya Bapak Ibu sekalian. Kabar baiknya itu apa sih? Injil keselamatan itu apa sih? Yang pertama, Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Kita tahu bahwa
Meskipun kita berdosa, tetapi Tuhan sudah mengampuni kita dan sudah mati bagi kita semua untuk menebus dosa-dosa kita, untuk menggantikan kita terkena hukuman murka dari Allah itu sendiri. Yang kedua, kita berdosa dan membutuhkan bantuan. Karena upah dosa ialah maut. Tidak ada satu kalimat yang lebih tegas daripada itu. Ya, dosa dikit-dikit bukan maut lah ya. Tetapi upah dosa itu kecil, besar, kelihatan gak kelihatan adalah dosa. Dan upah dosa itu adalah maut. Dan tidak ada usaha dari kita yang mampu untuk menyelamatkan kita dari hukuman atau murka Allah. Oleh karena itu kita butuh akan bantuan dari Tuhan. Nah, inilah yang dikatakan bahwa kekristenan bukan hanya sekedar agama, karena agama itu tetap inisiatif dari manusia sendiri, sementara kekristenan berbicara mengenai inisiatif Allah yang mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus ke dalam dunia. Karena begitu besar akan kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk datang ke dalam dunia. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini penekanan dari Injil keselamatan, bukan usaha manusia. Oleh karena kita berbuat baik, amal, menyiksa diri, filsafat hidup yang menyelamatkan kita, tetapi hanya oleh karena salib dari Tuhan Yesus kita diselamatkan. Di dalam Roma 5 ayat 8 dikatakan Yesus mati untuk kita ketika kita masih berdosa, dan bangkit dari kematian 3 hari kemudian untuk membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita beritakan adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit dari kematiannya, Tuhan yang beracara dan beraktivitas yang mempengaruhi kehidupan kita semua. Dalam isi Injil keselamatan kita akan berbicara kepada mereka, kalau sudah demikian, dulu kita baik-baik sebelum berdosa, tetapi kita sudah jatuh dalam dosa dan sudah terpisah antara kita dengan Allah itu sendiri. Dan dengan usaha kita gagal, kita tidak pernah akan memperoleh keselamatan. Hanya salib dari Tuhan Yesus yang akan menyelamatkan dan memulihkan hubungan kita dengan Allah itu sendiri. Nah, kita perlu berbicara, minta tanggapan dari mereka. Bagaimana dengan mereka itu sendiri? Bapak Ibu sekalian, mungkin kita kadang-kadang mempunyai satu rasa tidak puas. Ketika kita berbicara sudah runtut, sudah sistematis, sudah menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan, tetapi orang itu tidak bertobat, orang itu tidak menanggapi, orang itu melecehkan, orang itu menghina kita. Tugas kita sebagai saksi adalah menceritakan apa yang dialami, apa yang kita ketahui tentang Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Tugas atau kewajiban selanjutnya adalah Roh Kudus yang akan menerjemahkan apa yang kita sampaikan kepada mereka, dan Roh Kuduslah yang mampu mengubah hidup seseorang. Oleh karena itu, yang menjadi pertanyaan, apakah kita rela menjadi saksi bagi orang lain apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita? Dan kita melihat apa yang menjadi tanggapan dari mereka, itulah penutup dari Injil keselamatan. Secara umum ya Bapak Ibu sekalian, ini saya teringat dengan jembatan keselamatan ya. Dulu waktu saya masih SMA dan kuliah seringkali berbekal dengan namanya jembatan keselamatan. Kita selalu cerita yang awal manusia itu hubungannya harmonis dengan Allah sendiri.
Antara Allah dengan manusia itu tidak ada gap, tidak ada jurang. Karena kita seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Kita mempunyai hubungan yang baik. Tetapi ketika kita berdosa, maka dosa itulah yang memisahkan kita antara manusia dengan Allah, dan hubungan dengan Allah itu sendiri menjadi retak atau menjadi terpisah. Oleh karena dosa, maka kita tidak bisa mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Karena dosa, kita akhirnya menjadi orang-orang yang dari Alkitab kita mengetahui bahwa kita akan dihukum. Dan upah dosa itu adalah maut. Apa yang dilakukan manusia? Pertama, kita berbicara mengenai perbuatan baik kita. Kita berbicara filsuf-filsuf dunia mengatakan ini dan itu. Kita berbicara mengenai agama. Kita berbicara mengenai ini dan itu. Usaha manusia yang akan menyelamatkan kita. Tetapi usaha manusia itu gagal. Hanya lewat Tuhan Yesus, solusi hubungan dengan Allah itu bisa dipulihkan. Dengan salib dari Kristus itu sendiri, maka antara manusia dan Allah yang sebelumnya terpisah oleh jurang yang sangat dalam, ketika kita diperhadapkan dengan satu situasi bahwa neraka itu akan menanti kita. Tetapi oleh karena rahmat dan kasih karunia dari Tuhan, maka salib Tuhan Yesus itu menjembatani kita untuk bersama-sama punya hubungan yang lebih baik kepada Tuhan, dan kita boleh dipersekutukan dengan Tuhan kembali. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, menjadi satu pertanyaan buat kita sebenarnya, sebelum kita berbicara mengenai Injil keselamatan dari Tuhan, mungkin ada satu hal pribadi yang kita harus tanyakan. Apakah kita mengakui akan keberdosaan kita? Apakah kita mengetahui bahwa hubungan dengan Allah selama ini tidak baik-baik saja? Ketika kita sudah berusaha mengatasi masalah hidup kita dan kita gagal oleh karena kekuatan itu berasal dari diri kita sendiri. Apakah kita mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Dan itu menjadi satu keputusan pribadi di dalam kehidupan kita. Ada dari kita mungkin yang selama ini bergumul oleh karena dosa-dosa kita, oleh karena kebandelan kita, oleh karena kekerasan hati kita, oleh karena ketidakmengertian yang ditutup oleh hikmat dari dunia ini. Tetapi ketika kita mendengar akan Injil keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa jawaban, apa respons dari kita? Bagi kita yang sudah percaya, rindukah kita dipakai menjadi saksi Tuhan untuk mengabarkan kabar baik kepada orang lain? Mari Bapak Ibu sekalian, tema besar dari GSRI dan juga link-link di seluruh dunia adalah ke seluruh bumi beritakan Injil. Kita dianggap adalah gereja yang misioner. Kita dianggap gereja yang selalu akan mengabarkan kabar baik kepada orang lain. STT Iman yang merupakan saudara kembarnya kita di GSRI selalu punya fokus yang sama, ke seluruh bumi beritakan Injil. Mereka mencetak hamba-hamba Tuhan yang akan diutus kemanapun Tuhan inginkan mereka pergi untuk mengabarkan kabar baik bagi Tuhan. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, meskipun sebenarnya saya pengennya kita praktek sebentar ya, bagaimana kita bercerita mengenai kabar baik yang ada dalam diri kita, yang kita mau tularkan kepada orang lain. Tapi mungkin karena waktu kita tidak mungkin melakukannya. Tetapi saya rindu, kita rindu semua bahwa kita akan dipakai Tuhan menjadi saksi yang hidup dari bagaimana Tuhan sudah menyelamatkan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dan selamat menginjili.